Udah di luar Eza. Ya, kita mainin yuk. Oke. Join meeting. Join. Mampir. Udah. Lihat ke tengah. Meet apa? Kami orang udah pesan banyak kan? Tadi bawa dus ya? Ini satu padanan ke bawah. Kalau ya, pusing juga sama saya. Kalau enggak, Dia kan ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Jelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terdengar teh. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, karena sudah pukul 10:05, sepertinya kita sudah harus membuka acara hari ini. Kita akan buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Muhajirin selaku Direktur Biro Konseling Edupotensia. Kemudian yang terhormat Bapak Gian Sugiana sebagai pemateri kita hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu peserta menulis antologi buku Healing Story bersama Biro Konseling Edupotensia yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembekalan menulis buku antologi Healing Story bersama Edupotensia. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mita Auliardiani. Sebelumnya pasti kita sudah bertemu via chat WA ya Bapak dan Ibu. Saya hari ini mendapatkan kesempatan untuk memandu kegiatan hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, dipersilahkan mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa. Berdoa. Ya, maaf sebelumnya karena tadi tertutup. Ya, sebelum masuk ke pematerian hari ini, alangkah lebih baiknya akan ada sedikit sambutan dari Direktur Biro Konseling Edupotensia untuk Bapak Muhammad Muhajirin, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya sangat bergembira dapat bertemu melalui via media Zoom ini. Sebentar, ini ada backlight. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, program ini adalah program yang pertama, yaitu menulis bersama Edupotensia. Nah, ini adalah program yang ingin memfasilitasi khalayak umum, Bapak Ibu sekalian yang memiliki minat atau motivasi terkait dengan kegiatan menulis. Nah, kenapa menulis ini penting bagi khususnya perkembangan diri kita dan healing story, atau misalkan bisa menjadi media terapi untuk diri kita sendiri. Dari beberapa pengalaman praktik yang ada di Biro Konseling Edupotensia maupun teman-teman yang ada di lapangan, salah satu tools terapi yang bisa untuk mendatangkan bahwasanya kesembuhan bagi seorang klien atau konseli itu menggunakan teknik expressive writing atau narrative counseling. Nah, di mana satu upayanya adalah merubah cerita yang bermasalah menjadi cerita yang penuh dengan makna dan keberhasilan seperti itu. Atau Bapak Ibu sekalian menjadi seorang yang melakukan re-authoring terhadap cerita kehidupannya. Nah, ini mohon maaf, ini ada si kecil ikutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat latar belakang dari para peserta ini bermacam-macam.
ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ada yang berprofesi sebagai pendidik. Nah, ini akan memperkaya dan memberikan kesempatan bagi para pembaca nantinya untuk lebih mengenali terkait dengan cerita keberhasilan dalam menangani masalah atau bangkit dari keterpurukan. Nah, saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian sehingga bukan hanya saja pengalaman ini menjadi pengalaman berharga secara pribadi, namun dapat menginspirasi orang banyak di seluruh penjuru Indonesia ini. Nah, nanti harapannya kegiatan ini akan dibimbing oleh Bapak Gian Sugiana Sugara. Beliau adalah penulis, ada 2 buku yang sudah diterbitkan. Yang pertama adalah Self Hypnosis, yang kedua Solution Focus berorientasi solusi atau konseling singkat berorientasi solusi. Jadi ini beliau merupakan seorang dosen dan praktisi yang sangat berpengalaman dan mudah-mudahan bisa membimbing Bapak Ibu sekalian sehingga tulisannya nanti benar-benar enak dibaca, kemudian juga enak dipahami sama pembacanya, dan kami juga akan memfasilitasi ini untuk dicetak. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian memiliki karya nyata gitu. Perihal nanti akan banyak yang membeli dari teman-teman sekalian, misalkan teman-teman juga akan mempromokan ini sebagai karya dan menjualnya sebagai biasanya tuh sebagai hadiah tuh biasanya. Hadiah entah itu ulang tahun atau apa gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar, selamat mengikuti pembekalan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi keberkahan kita bersama. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Ya, terima kasih untuk Bapak Muhammad Muhajirin yang sudah memberikan sambutannya hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini banyak sekali pengalaman yang mungkin didapat. Kemudian kita pun juga bisa membantu teman-teman kita di sana yang mungkin sedang berjuang untuk menyelesaikan masalahnya atau sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan membaca mungkin kita bisa menjadi salah satu inspirasi mereka untuk tetap berjuang dalam kehidupan ini, seperti itu. Karena banyak sekali nih Bapak dan Ibu yang cerita sama saya bahwa hari ini kegiatan ini adalah kegiatan pertama menulis yang diikuti. Jadi harapannya setelah ada kegiatan pembekalan ini, Bapak dan Ibu bisa lebih paham lagi bagaimana cara menulis yang bagus, yang tepat, yang efektif, kemudian bagaimana cara mengumpulkan niat. Kadang kita sudah niat, tapi kita sulit untuk menuangkan pikiran kita ke dalam buku atau ke dalam tulisan. Mungkin dengan kegiatan pembekalan ini kita bisa lebih mudah lagi untuk menulis, seperti itu. Telah hadir di tengah kita hari ini pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Gian Sugiana Sugara. Beliau merupakan lulusan dari S1 dan S2 Biro Konseling di Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di S3 Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesehariannya, Bapak Gian ini bekerja sebagai dosen program studi bimbingan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan kemudian mengajar di mata kuliah dengan konsentrasi mental. Dan Bapak Gian Sugiana ini sangat aktif dalam menulis bukunya. Ada 2 buku yang sudah diterbitkan oleh Edipotensia, di mana penulisnya Bapak Gian, yaitu judulnya SFBC, dan yang terakhir itu adalah Self Hypnosis. Untuk Bapak Gian Sugiana, silakan.
Ya, Bapak Gian Sugiana sudah bisa bergabung bersama kami. Oh ya. Baik, tes. Suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung, tapi suaranya terlalu kecil, Terdengar Pak. kan? Oke, tes. Suara saya jelas? Sudah Tes, terdengar. tes. Jelas nggak suaranya? Oke. Kalau dari saya terlalu Oke, kecil baik. suaranya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibesarkan lagi suaranya? Terlalu kecil. Yang Iya. tes, Mungkin Bapak dan Ibu terdengarnya tes. terlalu kecil atau seperti apa? Jelas nggak suaranya? Tes. Ya, sudah terdengar, Bapak. Sudah. Oke. Jelas ya? Oke, baik. Saya langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Hari ini saya bisa berjumpa dengan saya bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak semuanya di weekend, dan mudah-mudahan weekend kita weekend produktif ya. Dan karena hari ini tanggal 10 Oktober itu sudah merupakan World Mental Health Day, jadi saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya. Dan hari ini pun saya diminta sebenarnya lebih ke sharing saja terkait dengan saya istilahkan terapi mindset ya. Karena sebetulnya menulis itu soal mindset juga. Jadi banyak orang yang memang sulit untuk menulis karena ada problem di mindsetnya. Jadi ini soal mindset, bagaimana cara kita untuk merealisasikan sebuah ide. Kebanyakan dari diri kita ide itu ada tapi tidak diaktualkan gitu, tidak diaktualisasikan sehingga itu hanya sebagai lintasan pikiran. Sementara ide itu sendiri sebetulnya banyak sekali dari pengalaman, dari peristiwa yang sebetulnya sangat bermakna bagi kita, dan jika bermakna itu juga punya efek yang baik sekali yang bisa kita sharekan ke orang lain. Ya, jadi soal menulis ini sebetulnya saya maknai secara pribadi soal kita menceritakan kembali makna-makna yang telah kita alami dalam hidup ini. Nah, sehingga memang ketika menulis maka lebih baik kita coba mengerti dan menelusuri gitu soal apa yang ingin kita ceritakan. Memang saya tadi sudah diceritakan, saya sehari-hari sebagai dosen dan sudah nulis 2 buku ya. Buku saya yang ini, buku yang pertama adalah terapi self hypnosis. Jadi saya mungkin sekedar sharing saja awal mula bagaimana ada buku ini. Buku ini dicetak oleh Index ya, penerbit Index Jakarta. Dan pertama kali cetak tahun 2013, yang kedua 2016. Jadi sudah 2 kali cetak. Dan akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan lagi cetak ya. Kemudian dari Indeks maksudnya, tidak dilanjutkan dengan penerbit Indeks. Dan buku yang kedua ini buku praktis tapi bersifat aplikasi khususnya untuk teman-teman yang berada di lapangan ya, konseling singkat berorientasi solusi. Jadi Ibu dan Bapak serta teman-teman sekalian, sebetulnya tadi saya mengawali bahwa yang menjadi problem itu ketika menulis buku adalah soal mengaktualkan ide gitu. Jadi aktualkan ide itu tidak mudah memang, saya akui. Tapi ini sebetulnya bisa diawali dengan kita melakukan setting pikiran kitanya. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan dengan menulis, itu yang minimalnya yang perlu kita lakukan. Saya ingin cerita dulu dari buku pertama saya. Jadi buku pertama saya itu tahun 2013 saat saya S2, itu terbit, judulnya Terapi Self Hypnosis, seperti yang Ibu dan Bapak lihat di sini. Sebetulnya dulu itu ketika saya kuliah itu
itu ada keinginan besar gitu bahwa saya ingin menghasilkan sebuah karya. Jadi hasrat ini saya tuliskan di dalam salah satu impian saya gitu, sehingga itu terpampang di kamar kos dulu ya. Saya ingin menulis buku gitu kan, tulis buku. Dan ini terus menjadi sebuah keinginan yang ingin direalisasikan gitu, karena saya lihat setiap kali masuk ke kamar Biar dulu ininya gimana? itu ada gambar itu, ada tulisan itu, dan akhirnya ada hasrat keinginan gitu kan. Nah, jadi ada keinginan untuk membuat karya dalam hidup. Ini dasar dari menulis, saya kira. Jadi kita ada minimalnya tuh ada motivasi gitu yang sifatnya itu saya tuh kayaknya ingin membuat karya di dalam hidup. Kenapa? Karena memang ketika kita menulis buku, kita menyampaikan apa ide-ide dan pokok-pokok yang kita pikirkan terkait dengan isu-isu tertentu. Dan ketika orang membaca, maka orang itu akan terngiang-ngiang gitu kan. Dan itu adalah karya yang luar biasa yang akan turun-temurun gitu. Apalagi kalau bukunya dapat ibaratnya respon yang sangat baik. Nah, saya ketika menulis buku ini dapat beberapa WA dulu dari testimoni ya. Ada yang mau WA ke saya yang asal mulanya punya suka psikosomatis, kayak suka sakit perut nggak jelas gitu. Itu saya dari mana ya? Kalau tidak salah dari daerah Jawa Tengah gitu. Karena buku ini kan ada di perpustakaan kampus. Nah, katanya jadi sembuh gitu. Terus ada yang ngucapin terima kasih, yang asalnya cemasnya berlebihan, akhirnya menjadi lebih mampu untuk mengelola gitu. Nah, itu sebetulnya keinginan itu yang ibaratnya memberikan manfaat dampak ke orang lain. Jadi saya dulu ingin ada sebuah manfaat berupa teknik tertentu yang mudah, yang simple, tapi itu memberikan efek yang baik untuk pembaca gitu. Nah, kemudian buku saya yang pertama ini juga sama ya, seperti mungkin kebanyakan orang. Ketika menulis itu selalu ada pikiran ini kayaknya tuh kurang bagus gitu kan. Ini bahasanya terlalu misalkan berputar-putar, atau ini kayaknya kurang, apakah orang lain seneng nggak dengan bacaan saya. Nah, ada keraguan gitu dalam diri, sehingga maju nggak ya gitu kan, perlu maju nggak ya. Itu sebetulnya saya kira semua orang relatif pasti mengalami hal itu, karena soal seperti halnya kita melakukan sesuatu, ada sebuah keraguan yang kita perlu mendobrak itu. Dan akhirnya saya pun mendobrak keraguan diri saya coba kirimkan naskah ke email penerbit itu, dan ternyata dapat respon yang baik gitu. Walaupun ada beberapa revisi, ya tentu ibarat itu ada hal yang umum ya. Karena ketika menulis buku, kalau misalkan kita lihat ya pasti dari penerbit itu akan melakukan sebuah screening bacaan dulu gitu. Dimulai dari teks, apakah ada yang kurang bagus, atau misalkan ada yang typo gitu kan, atau bahkan ada yang perlu di typeset. Jadi biasanya di typeset itu dilihat di setting mau settingnya bagaimana, bukunya seperti apa, karena itu sangat menentukan dari cost dari penerbit gitu. Nah, jadi akhirnya mendobrak keraguan diri itu adalah salah satu cara bagaimana kita supaya mau untuk menulis. Menulis sekali lagi ini kebanyakan bukan soal teknis, tapi kebanyakan dari diri kita itu soal mental. Jadi kita banyak mengalami hambatan mental sehingga kita tuh ragu dan akhirnya sulit untuk melakukannya gitu, mengaktualkannya. Nah, kemudian yang saya alami juga sebetulnya ketika saya nulis buku ini adalah based on experience. Jadi saya dulu belajar hipnoterapi sekitar tahun 2009, dan saat itu saya banyak melakukan self hypnosis gitu. Jadi ada self hypnosis yang saya dapatkan dari belajar hipnoterapi itu, dan ternyata cukup membantu saya gitu. Contoh ketika saya merasa cemas misalkan, jadi saya coba untuk ini kan, boleh di off-kan dulu itu, soalnya ada ekonya ke saya. Mungkin admin bisa di off-kan. Nah, Oke. Baik. Jadi karena pengalaman saya merasa terbantu dengan
teknik self hipnosis, maka saya coba melakukan tulisan dari apa yang saya alami. Ya tentu karena bukunya ini buku self help, buku bantuan diri, maka ada beberapa teori yang coba dimasukkan gitu. Kemudian ada juga berupa exercise, latihan-latihan yang bisa dilakukan. Nah, ini tujuannya adalah yaitu bagaimana mendapatkan manfaat dari memberikan manfaat ke orang lain. Saya dapat beberapa testimoni dulu lewat Facebook, ada yang menghubungi, kemudian lewat WA, kemudian Instagram juga ada, dan alhamdulillah positif gitu. Jadi itu cerita di balik buku pertama itu ya. Jadi memang kita perlu untuk meniatkan kira-kira kuat. Nah, buku yang kedua ini sebetulnya lebih ke kegalauan saya karena saya sudah masuk ke dunia akademisi, kemudian saya sudah berpengalaman sebagai seorang praktisi di lapangan selama 4 tahun. Saya mau memberikan sebuah solusi gitu. Jadi kira-kira bentuk konseling itu bagaimana sih? Kadang-kadang kan kita nggak ngerti atau bahkan nggak tahu dan bingung ketika ada klien itu kecenderungannya itu hanya sekedar nasihat. Nah, saya ingin memberikan sebuah cara yang solutif gitu kan, yang mana oleh para praktisi itu mudah untuk melakukan counseling. Maka saya cari dari sejumlah teori, kemudian dari sejumlah praktik yang pernah saya alami juga, maka ya udah, ini kayaknya saya harus menulis di buku ini. Ya, buku ini juga memang dipelopori oleh beberapa buku yang lain yang saya baca. Jadi untuk memulai sesuatu kadang-kadang untuk buku-buku yang sifatnya teks ya seperti ini kan buku textbook yang dijadikan panduan untuk melakukan para praktisi, itu kita perlu beberapa referensi. Lain halnya dengan buku yang pertama yang sifatnya self help, itu ya kita melakukan sebuah konsep, kemudian menuliskan bahasa-bahasa kita, kemudian mencari beberapa buku yang memang relevan untuk mendukung. Jadi sehingga yang buku pertama itu tidak terlalu konseptual karena memang itu buku self help, butuhnya bantuan, berarti kita harus menuliskan dalam bentuk bahasa yang sangat simple, mudah, dan memang tidak terlalu sulit dipahami. Nah, sementara buku yang kedua karena memang ini buku teks, maka memang secara konseptual perlu kuat, dan saya akhirnya meramu beberapa buku yang memang relevan dengan ini, jadiin sumber bahkan dari jurnal juga, dan alhamdulillah tuntas gitu kan. Dan buku ini sudah dicetak dan sudah lumayan banyak testimoni juga ya dari teman-teman yang sudah membaca buku ini. Oke, jadi itu adalah singkat dari 2 buku cerita yang saya tulis gitu. Memang menulis buku self help atau yang sifatnya populer itu agak beda dengan buku teks. Self help itu atau populer itu lebih imajinatif dalam hal menulis. Kita menggunakan kreativitas, kita menggunakan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Apalagi cerita itu kan soal imajinasi. Nah, sementara kalau buku teks itu memang konseptual. Jadi kita perlu mengkonsep bahkan mengkaji teori-teori yang mendukung itu. Nah, mungkin Ibu dan Bapak juga pernah menulis skripsi atau misalkan menulis jurnal. Tentu itu ya lebih beda juga gitu ya. Itu lebih sangat kasarnya ya lebih rumit sebetulnya dari buku populer. Sementara yang akan kita tulis hari ini kan Ibu dan Bapak tergabung di dalam buku yang sifatnya populer. Jadi sebetulnya lebih eksploratif dan imajinatif sehingga bahasa dan gaya dari penulisan Ibu dan Bapak ini bisa lebih mewarnai di dalam proyek kita ini. Oke, sekarang kita lanjut. Dari mana kita mesti memulai gitu kan? Nah, satu hal yang saya lihat, hambatan yang terjadi pada orang itu, pada penulis pemula itu sebetulnya dari yang namanya itu paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu seperti ini. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, ini lihat ya. Ada gambar. Ya. Gambar ini mengandung 2 sisi. Ya.
Kalau misalkan sisi yang pertama memandang seperti nenek-nenek gitu kan, yang lagi seperti ini. Sisi yang kedua ada yang memandang seperti wanita muda yang membalikkan mukanya. Nah, itulah paradigma. Paradigma itu seperti koin ya. Jadi kita lihat apakah koin sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan ini sangat menentukan dari mindset. Mindset Anda itu diawali dari sebuah paradigma. Paradigma terkait dengan cara berpikir, cara kita melihat sebuah situasi, termasuk ketika kita melihat sebuah tulisan. Dan paradigma ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita. Tentu paradigma yang positif yang perlu kita konsepkan. Nah, kita perlu ngetes nih. Apa kesan pertama ya Ibu dan Bapak ketika mendengar nulis buku gitu. Nah, kesan awal itu akan sangat menentukan. Kalau menulis itu menyenangkan, menyenangkannya karena apa? Gitu kan? Menulis itu sulit karena apa menulis itu? Jadi ini kesan awal yang sangat menentukan. Ketika ibaratnya menyenangkan, kemudian ada self-talk positif, oh saya bisa menulis, karena menulis itu membuat saya mengeksplorasi kemampuan diri, misalkan. Nah, kemudian ada bayangan, wah ada buku saya, gitu kan, nanti kalau beres tuh buku saya akan ada, gitu kan. Kemudian itu akan menentukan mood Anda, perasaan Anda untuk memulai tulisan. Tapi kalau misalkan menulis buku, pikirannya sudah, wah kayaknya susah deh, wah kayaknya sulit deh. Nah, kalimat itu dan visualisasi kayaknya saya nggak pernah mungkin. Nah, kata-kata itulah yang akan akhirnya membuat orang cenderung gagal. Kalau misalkan visualisasi dan apa yang kita katakan pada diri kita itu positif, kecenderungan orang mau mulai sesuatu. Tapi kalau misalkan kata-katanya negatif, kemudian bayangannya juga negatif pada diri kita, nah ujungnya justru kita cenderung enggan gitu. Karena kita terblok. Akhirnya apa? Karena kita memblok diri kita, maka potensi atau keinginan kita untuk menulis pun tidak terrealisasi. Sesimpel itukah? Ya, betul ya. Karena diawali dari sebuah persepsi atau paradigma kita terhadap menulis itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tentu saat ini yang ada dalam pikiran Anda apa gitu ketika menulis itu. Kalau misalkan bayangan tulisan itu harus perfect, sempurna, harus ini, wah itu susah ya. Karena itu akan membuat Anda tuh rumit dan akhirnya nggak beres-beres tuh tulisan. Tapi kalau kita ingin ya sharing pengalaman, ingin berbagi, ingin menyampaikan terkait dengan pengalaman saya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, saya kira itu akan memberikan sebuah energi tersendiri bagi Anda untuk memulai sesuatu. Tuntutan hal yang sifatnya itu baik, harus gini, yaitu membuat kita sebetulnya nggak realistis juga dalam melakukan sesuatu. Ya. Nah, inilah yang harus diawali. Jadi kesan pertamanya apa? Mengapa sebetulnya ini penting? Gini, Ibu dan Bapak tentu menulis itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya itu aktivitas yang tidak banyak orang dilakukan, khususnya oleh diri kita gitu kan, oleh kultur kita. Karena kebanyakan dari diri kita senangnya itu bercerita. Jadi banyak orang yang senang bercerita tapi sedikit menulis. Tapi ada juga orang yang menulis tapi sedikit bercerita. Ini tergantung dari gaya atau bagaimana. Tapi pada dasarnya gini, menulis itu adalah menceritakan pengalaman perasaan yang kita miliki, yang kita alami. Jadi menulis itu tidak selalu berkaitan dengan hal yang rumit sebetulnya. Khususnya menulis yang populer ya. Cerita-cerita yang sifatnya eksploratif berkaitan dengan keseharian kita, atau sebuah personal experience, pengalaman pribadi yang menurut kita itu luar biasa dan itu memiliki dampak atau makna tersendiri bagi diri kita. Itu kita bisa menceritakan pengalaman itu. Nah, seperti di dalam teori tadi yang dijelaskan oleh Pak Muhajirin ya, Pak MJ, bahwa everyone has a story. Jadi setiap orang itu punya cerita ya. Dan orang mampu untuk menceritakan apa yang dia alami
dalam cerita kehidupannya. Karena pada dasarnya seperti Ibu dan Bapak ketahui bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari buku kehidupan yang kita tulis dalam hidup gitu. Apa yang kita lakukan saat ini itu adalah bagian dari tulisan kita terhadap buku kehidupan itu sendiri. Sehingga kita menjalani sebetulnya sedang menulis nih kita itu. Perilaku kita saat ini, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan saat ini adalah yang kita tulis di dalam buku kehidupan. Maka sebetulnya menulis itu secara esensi adalah mengeksplorasi perasaan ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu dirasakan. Nah, kemudian yang kedua, menulis itu menyembuhkan luka batin. Betul ya. Jadi ada namanya terapi menulis ya. Expressive writing therapy. Ini adalah bagian dari bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin. Secara esensi sebetulnya ketika kita menulis maka saat itu kita sedang mengeluarkan sharing experience. Jadi kita sedang mengekspresikan perasaan kita. Kita sedang menceritakan kegundahan kita, menceritakan pengalaman kebahagiaan kita, menceritakan terkait dengan perasaan sedih kita. Maka sebetulnya itu adalah bentuk katarsis. Istilah dalam psikoanalisis itu adalah katarsis, di mana itu ada luapan emosi yang terpendam, yang mungkin luapan emosi itu terepresikan, tapi lewat tulisan terceritakan, terrealisasikan. Sehingga orang merasa ketika ada orang yang membaca dan membaca mendapatkan sebuah manfaat, ada sebuah pengakuan. Kita merasa healing gitu kan, kita merasa heal. Lewat cerita yang kita sampaikan, orang merasa heal dengan cerita-cerita yang kita tulis. Dan tidak sulit sebetulnya karena kita juga pernah mengalami luka batin, maka kita bisa menuliskan bagaimana prosesnya kita sembuh dari luka batin itu. Saya beranggapan tidak mungkin ada orang yang tidak pernah terluka. Semua orang pernah terluka, semua orang juga pernah mengalami kegagalan, semua orang pernah terpuruk. Maka sebetulnya di dalam keterpurukan, di dalam merasa kegagalan itu ada, pasti ada sebuah jalan cerita. Nah, di mana kita bangkit. Atau bisa ada orang yang sampai saat ini masih berputar-putar dengan pengalamannya. Dan ceritanya masih berulang gitu. Kenapa? Karena story-nya tidak berbeda. Sehingga istilah di dalam naratif terapi harus ada alternatif story. Jadi cerita yang kita lakukan saat ini perlu untuk kita ubah kalau seandainya kita mau healing, gitu kan. Nah, ketiga, menulis adalah menumbuhkan semangat, kebahagiaan, kebersyukuran. Selain cerita-cerita yang sifatnya itu bad gitu kan, atau misalkan good, maka kita juga bisa bercerita terkait semangat, motivasi, dan ini kan semuanya pernah kita alami, ya. Semuanya pernah kita alami dan setiap orang pernah mengalami itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah remembering, ya, kita mengingat kembali pengalaman personal yang pernah kita alami dan itu bisa kita ingat-ingat kembali. Apakah pengalaman saat kita misalkan SD atau saat kita TK atau saat kita SMP, SMA, sharing terkait dengan hal cerita episode kehidupan yang pernah kita alami dan itu memiliki dampak yang baik bagi diri kita. Oke. Dan tadi saya cerita, setiap orang memiliki cerita dan setiap cerita mengandung makna. Jadi ketika kita mau menuliskan sesuatu, maka sebetulnya yang perlu kita cari adalah makna apa sih yang ingin saya sampaikan ke orang. Dan tentu ini ada dalam kerangka pikiran kita. Kita menulis berdasarkan apa yang ingin kita sampaikan ke orang. Dan yang paling baik sebetulnya menulis itu berdasarkan pengalaman diri. Dan sumber daya tulisan itu sendiri dari pengalaman itu sendiri. Jadi yang paling baik adalah pengalaman. Kenapa? Karena kita menyelami, kita merasakan sebuah pengalaman-pengalaman itu. Tapi kalaupun misalkan saya tuh bingung, termasuk bingung misalkan yang susah untuk menceritakan pengalaman yang dialami, maka bisa saja Anda mendapatkan pengalaman dari orang lain dan itu cerita itu bisa didapatkan dari misalkan
teman-teman Anda gitu, atau rekan kerja Anda, atau mungkin dari klien Anda yang kerja sebagai guru BK, maka sebetulnya cerita itu bisa menjadi sumber tulisan juga. Sehingga Anda jangan terlalu merasa susah untuk menulis, karena pada dasarnya semua sumber daya itu ada pada diri kita. Jadi yang perlu kita saat ini lakukan adalah exploring, ya. Bagaimana kita mengeksplorasi hal apa yang pernah kita alami, episode apa atau cuplikan apa dalam hidup yang mungkin bermakna bagi Anda dan ingin diceritakan ke orang. Kalaupun misalkan memang itu tidak ada berdasarkan pengalaman yang kita selami, mungkin Anda pernah dengar cerita dari orang, kemudian cerita itu Anda merasa terpukau, merasa ada makna dari cerita itu, maka Anda bisa menceritakan itu. Telling story to others, ya. Jadi kita menceritakan kembali ke orang lain. Oke. Nah, itu sedikitnya. Dan mengapa kita perlu untuk melakukan hal positif? Karena gini, Ibu dan Bapak, serta teman-teman, self-talk positif. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan oleh saya baca di buku itu, berapa orang ya ternyata ketika kita diam itu, saat ini seperti Anda sedang diam, itu tidak diam dalam arti tidak ada aktivitas mental, karena ternyata aktivitas mental berupa pikiran itu berjalan terus. Nah, otak kita itu saat ini ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan itu terjadi sebuah processing. Dan kita berbicara dengan diri kita gitu. Benar gak ya apa yang diceritakan oleh bagian gitu? Benar gak? Kayaknya enggak deh. Nah, itu namanya adalah self talk. Ya, jadi self talk itu kita berbicara dengan diri kita. Dan ini menentukan mindset. Jadi kalau misalkan self talk-nya positif, mindset-nya positif. Self talk-nya negatif, mindset-nya juga negatif. Sama seperti alur ini. Self talk positif, apa yang kita katakan, misalkan, wah sekarang saya ikutan menulis. Yang ada dalam pikiran Anda, saya pasti bisa. Insya Allah sudah bisa. Nah, itu akan mendatangkan kekuatan, kemudian kekuatan akan mendorong kita pada sebuah keberhasilan. Ya, self talk. Apa bedanya dengan pikiran berpikir positif? Ya, ini sesuatu yang berada di dalam diri. Kalau pikiran positif itu di sini. Tapi kalau self talk positif kita sampaikan pada diri kita. Saya mampu, saya bisa, saya yakin bisa menulis buku. Menulis buku itu menyenangkan bagi saya dan saya mampu merealisasikan. Itu adalah contoh self talk. Dan itu tidak disampaikan secara verbal, tapi kadang-kadang itu muncul begitu saja dalam lalu lintas pikiran kita. Nah, kalau self talk negatif, maka kita menyabotase diri kita ujungnya gitu. Menulis itu sulit, menulis itu sesuatu yang merumitkan, menulis itu kayaknya saya nggak mampu, kayaknya nggak ada saya nggak ada potensi untuk menulis. Nah, itu akan menjadi sabotase diri. Jadi kita memenjarakan diri kita sendiri melalui pikiran kita. Maka sebetulnya yang membuat orang tidak aktual, tidak optimal itu bisa saja karena apa? Pikiran kita sendiri yang menyabotase itu. Jadi ada self sabotage, ya, mensabotase diri sendiri. Sehingga apa? Kita membatasi diri kita. Ketika kita membatasi diri kita, maka ya kita nggak akan maju-maju. Nah, ini kenapa pentingnya self talk. Jadi harapan saya, Anda saat ini setelah dari sini kita punya mindset positif bahwa proyek buku Healing Story ini insya Allah akan tuntas dan memberikan manfaat ke orang lain. Nah, ada sebuah riset yang dilakukan oleh Carol Dweck, seorang profesor dari Stanford University. Dia membandingkan bahwa mindset itu ada dua, gitu kan? Mindset itu ada dua. Ada yang namanya itu fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Fixed mindset, dia meyakini bahwa kecerdasan, kepribadian, karakter itu statis. Jadi kayak misalkan gini, saya itu IQ-nya itu rata-rata, ya jadi saya kayaknya nggak bisa seperti teman saya yang IQ-nya itu di atas rata-rata. Nah, itu fixed mindset. Jadi kita menentukan bahwa potensi itu lahir. Dari lahir itu ya seperti itu, tidak berubah sama sekali gitu. Fix aja seperti itu. Sehingga apa? Fixed mindset itu sangat takut dan menghindari yang namanya itu kegagalan.
dan mencari mencari jalur aman gitu kan, dan kecenderungannya itu menghindari sebuah tantangan, dan paling takut kalau misalnya dikritis oleh orang gitu, sehingga dia cenderung stuck, sulit untuk growth, berkembang. Nah, yang kedua ada growth mindset. Sehingga orang yang growth mindset itu tidak membatasi diri dalam konteks kecerdasan, kepribadian, karakter itu sesuatu yang statis, tapi develop gitu. Sehingga kecerdasan tidak dibahasakan seperti IQ yang notabene sifatnya itu angka, bahwasanya segitu ya udah, tidak. Tapi kecerdasan itu dalam pemikiran growth mindset ada sesuatu yang bisa dia kembangkan. Jadi sehingga orang yang growth mindset menjelaskan bahwa potensi itu ketika teraktualkan banyak hal-hal yang unknown dan yang tidak kita ketahui gitu. Bahkan kita cenderungnya mungkin banyak hal yang positif dalam diri kita. Nah, orang yang growth mindset itu kalau belajar itu terus gitu kan, ingin terus belajar, kemudian dia menerima sebuah challenge, tidak takut gagal, karena gagal itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan itu yang terjadi. Nah, jadi ibu dan bapak, teman-teman, mana yang akan Anda pilih? Fixed mindset atau growth mindset? Nah, growth mindset itu selalu diawali dengan self-talk positif. Sementara fixed mindset, dia membatasi diri kita dengan melakukan self-talk negatif. Kalimat-kalimat negatif dalam pikiran. Nah, inilah yang menjadi sebuah intisari. Saat ini kita coba untuk beralih dari fixed mindset ke growth mindset. Karena tidak ada yang namanya itu tidak bisa menulis. Semua orang bisa menulis. Karena saat ini pun kita sedang menulis dalam buku kehidupan kita. Soal gaya tulisan, soal bagaimana dia menulis itu adalah soal style saja. Semua orang punya gaya tertentu dalam menyampaikan sebuah ide atau pendapat. Oke. Nah, mengapa sih kita perlu menulis? Ini lihat dari filosofinya ya, gini Ibu. Pada dasarnya kita itu hidup dalam 3 rentang, ada past, ada present, dan ada future. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kalau kita gini-gini saja, gitu kan, dalam artian apa yang kita lakukan sama dengan kemarin, maka sebetulnya skenario yang terjadi dalam hidup kita itu adalah skenario 1, bahwa masa depan sama dengan masa lalu. Jadi kalau kita menulis hidup kita seperti ini, maka masa depan kita juga akan sama seperti yang kita lakukan saat ini. Dan itu seperti matematis, karena kita tidak mengeluarkan daya lebih untuk melakukan sesuatu. Nah, coba kalau kita menulis skenario yang berbeda ya dalam hidup kita. Misalkan Anda menulis sebuah buku gitu kan. Dan misalkan buku itu jadi, kemudian Anda cetak dan menjadi karya. Maka masa depan tidak sama dengan masa lalu, skenario 2. Anda bisa menampilkan, menonjolkan ke teman Anda, oh saya nih sudah nulis buku saya, tulisan saya ada di sini. Atau Anda bisa bercerita ke rekan Anda, atau misalkan Anda bisa bercerita juga ke anak Anda, misalkan yang sudah punya anak nih, mama sudah nulis di buku ini. Itu kan sesuatu yang nanti Anda bisa sharing, Anda bisa cerita, dan hidup Anda tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya yang saya sampaikan adalah apa yang kita tuliskan saat ini dalam kehidupan kita itu sangat menentukan bagaimana terjadi di masa depan. Nah, oleh karena itu, apa sebetulnya yang menghambat kita untuk menulis? Lihat, ini adalah sebuah siklus. Boleh ditutup. Nah, ada sebuah siklus. Nah, gini, semuanya berdasarkan dari memori. Jadi, kebanyakan kita sulit untuk menulis adalah karena kita merasa ada sebuah kegagalan. Memori pengalaman kita, apakah saat kita kecil atau kejadian setelahnya. Atau kita selalu disalahkan. Misalkan Anda pernah, dulu misalkan waktu SD, contoh ya, kita pernah menulis sebuah cerita. Ya. Nah, cerita, biasa kan ada tugas dari bahasa Indonesia, dari guru SD misalkan. Tulis cerita tentang misalkan pengalaman ketika libur kemarin gitu kan.
Nah, kemudian gitu kan cerita itu dinilai gitu. Nah, ketika Anda yang kecil nih ngomong ke orang tua baca, misalkan orang tuanya itu bingung gitu. Terus ngomong gini, "Masa tulisannya gini kok jelek-jelek amat?" Nah, itu ya. Pengalaman itu menjadi sebuah bad memory, bahwa oh ternyata saya itu tidak bisa menulis gitu kan. Kenapa? Mama sendiri menghina gitu kan. Dan ini tersimpan di dalam pikiran bawah sadar dan akhirnya menjadi skema. Nah, skema kognitif ketika kita menulis yang muncul di dalam bank memori kita selalu berkaitan dengan bad experience, pengalaman dulu. Bisa gitu terjadi saat kecil dan ngefeknya ke sekarang? Sangat bisa. Karena pengalaman itu kalau seandainya kesannya itu sangat kuat, ada emosi, maka itu tersimpan di dalam bank memori bawah sadar. Sehingga apa? Kita akan memorize, dan program itu saya tidak bisa menulis itu akan muncul ketika ada situasi tertentu. Nah, saat ini misalkan situasi menulis buku, pikirannya saya gak bisa dan tidak mampu. Akhirnya apa? Muncul perasaan cemas dan akhirnya ragu gitu. Terus tindakannya apa? Ya menunda-nunda gitu. Udahlah nanti aja. Atau bahkan tidak terpikir pun, kayaknya saya tuh tidak mampu deh jadi penulis. Ini soal mindset, soal dari apa yang ingin kita realisasikan dalam hidup kita. Dan itu sebetulnya semuanya berawal dari sebuah mindset. Nah, jadi mari kita hilangkan siklus ini. Kalau misalkan pikiran kita masih negatif, kita ganti. Saya mampu, saya bisa, orang lain pun bisa, pasti saya juga mampu. Kalimatnya adalah kalimat yang positif. Misalkan menulis buku, insya Allah bisa, orang lain juga bisa, pasti saya mampu. Karena banyak pengalaman yang pernah saya alami. Saya bisa sharing banyak hal terkait dengan hal itu. Nah, jadi kita bisa memulai itu dari siklus yang positif dalam hidup kita. Nah, jadi tipsnya adalah sekarang mindsetnya positif dengan mengatakan stok yang positif dalam diri kita. Nah, jangan sampai siklus putaran itu terulang terus gitu. Sehingga yang ada adalah menunda lagi. Nah, atau kadang-kala kita juga perlu menargetkan. Nanti saya jelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Nah, ketika kita terkena virus, nah jadinya apa? Ya ini yang terjadi. Kita tidak mampu, kita merasa tidak mampu, kita takut gagal. Nanti tulisan saya kayaknya jelek deh. Nanti tulisan saya tuh kayaknya banyak diomelin sama orang. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ya, kita yakin bahwasanya apa yang kita tulis punya efek positif. Kenapa? Karena kita pernah mengalami itu dan kita ternyata heal dengan cerita itu. Jadi kita berasumsi bahwasanya orang itu akan menemukan heal sendiri dengan healing atau dengan cerita yang kita tulis. Nah, suka menunda, merasa selalu ada yang kurang gitu. Ragu, tidak berani mencoba hal baru, akhirnya malas, konflik diri, nulis gitu. Akhirnya mah hanya dalam pikiran saja gitu kan. Kita sering merasa cemas karena sesuatu, merasa ada yang kurang terus, merasa bingung, tidak pede, dan akhirnya ujungnya ya kadang-kala kita merasa tidak berharga. Nah, ini kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi pada diri kita ketika kita mau menulis, maka sebetulnya ini adalah mental block. Nah, tekniknya yang paling sederhana yang tadi saya sampaikan. Kalau pikiran negatif itu sudah muncul, langsung stop, ya, berhenti berpikir seperti itu, stop, berhenti berpikir seperti itu, pokoknya gitu aja, stop, berhenti berpikir seperti itu, langsung katakan yang positif. Saya mampu, orang lain juga bisa, pasti saya bisa. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana agar menjadi mampu menulis? Jadi saya akan kasih tipsnya bagaimana agar menjadi mampu menulis. Menulis itu kadang-kala soal momen ya. Kadang-kala kita perlu untuk nemu momennya, nemu waktunya. Sehingga ada momen-momen tertentu bagi sebagian orang untuk menulis. Nah, maka kita perlu untuk melakukan sebuah hal berikut. Nah, pertama,
menemukan momen menulis. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan visualisasi dan afirmasi. Nah, hal yang paling bisa Anda lakukan ketika Anda mau menemukan momen menulis, Anda perlu mengakses memori positif atau pengalaman ketika Anda merasakan enjoy dan tenang. Biasanya yang saya lakukan adalah pertama, Anda duduk dulu misalkan sebelum menulis itu, kemudian Anda rileks di kursi, tutup mata gitu kan, tarik nafas, hembuskan, kemudian ketika Anda menutup mata, hembuskan, Anda merasa rileks, Anda bisa dengarkan instrumen-instrumen yang membuat Anda tenang gitu kan. Nah, saat itu adem, kemudian Anda bisa mengafirmasikan, Anda katakan, saya mampu dan bisa untuk menulis gitu kan. Sambil mengimajinasikan, membayangkan ada sebuah buku yang ada di depan Anda. Jadi memvisualisasikan ada sebuah buku dan buku itu adalah buku Anda, ada tulisan Anda di sana. Ini adalah tips yang biasa saya lakukan ketika mau menulis sebuah buku, ada visualisasi dan afirmasi. Kemudian sambil mendengarkan musik, Anda semakin jelas visualisasi buku itu, semakin Anda katakan, ya saya mampu dan bisa untuk menulis itu. Jadi visualisasi dan afirmasi ini tekniknya sangat simpel sekali. Anda cukup mungkin sekitar 10 menit untuk menciptakan momen menulis itu. Anda sediakan waktu berupa audio untuk rileks, kemudian sesaat untuk tarik nafas, relaksasi, sampai adem, kemudian Anda bayangkan tulisan Anda. Kalaupun misalkan belum jelas bukunya seperti apa, minimal ada wujud sebuah buku. Kemudian saat itu Anda katakan, saya mampu dan bisa untuk merealisasikan itu. Ini adalah bentuk sederhana yang saya lakukan ketika saya menulis buku pertama seperti ini dan bisa tercapai. Saya menulis buku pertama, saya tulis dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ya. Saya menulis buku pertama 4 bulan. Sementara kalau buku yang kedua, itu saya nulis sekitar 6 bulan. Saya nulis sekitar 6 bulan dan itu mampu untuk mencapai itu. Jadi perlu ada sebuah momen menulis gitu. Buku yang pertama saya banyak menulis dulu waktu kuliah S2. Sementara buku yang kedua itu saya banyak menulis di kereta ya, karena saya perjalanan bolak-balik Tasik Bandung sambil studi S3. Jadi yang paling momen menulis yang menurut saya itu pas adalah saat di kereta. Jadi di kereta itu enak gitu. Bisa mengalir dan banyak tulisan yang bisa saya lakukan dan ternyata perjalanan dari kereta dari Bandung ke Tasik itu menghasilkan sebuah buku. Nah, momen menulis ini setiap orang mungkin berbeda ya. Ada orang yang mungkin momen menulisnya itu malam hari gitu kan, jam 2 setelah Anda tidur dulu misalnya jam 2 malam, Anda baru jernih pikirannya dan mulai menulis. Tapi ada juga yang diciptakan. Nah, kayak tipikal saya itu saya lebih senang dengan momen menulis itu diciptakan dengan visualisasi dan afirmasi. Sekitar 15 menit saya melakukan ini, baru saya melakukan tulisan. Jadi visualisasi dan afirmasi sebetulnya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang membuat kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu. Sederhana sekali lagi, Anda bisa pilih video audio yang buat Anda rileks, yang tidak ada soundnya gitu kan, yang tidak ada lagunya, instrumen yang tertentu, kemudian dengarkan, tarik nafas, niatkan untuk rileks bukan untuk tidur. Kemudian setelah itu Anda mulai visualisasikan bentuk tulisan atau buku sambil Anda katakan saya mampu dan bisa. Atau bayangkan visualisasikan Anda saat menulis buku di sana, menulis tulisan, sedang mengetik di laptop misalkan, dan ada buku di pinggirnya. Itu bentuk bagaimana cara kita untuk melakukan visualisasi dan afirmasi. Nah, ini contohnya. Anda bisa membayangkan misalkan my book cover di sini ya. Nanti di dalam pikiran bayangkan, oh ini ada tulisan Anda nih, nama di sini. Dulu saya juga gitu, tulisan buku saya Gian Sugiana Sugara. Walaupun cover yang ditulis itu bukan cover imajinasi saya gitu, tapi setidaknya itu terrealisasikan menjadi sebuah buku. Anda bisa membayangkan, mengimajinasikan book cover ini menjadi sebuah hal yang menjadi
motivasi Anda untuk merealisasikan itu. Itu yang saya maksud dengan momen menulis. Oke. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah melakukan momen menulis seperti yang tadi saya sampaikan, maka Anda buat kerangka konsep. Kerangka konsep itu diciptakan ya. Misalkan Anda mengambil sebuah pengalaman terkait pengalaman bullying. Misalkan saat dulu SMA Anda pernah dibully, kemudian Anda sembuh dari pengalaman bully itu. Berarti di sana ada cerita, konsepnya adalah cerita bully, bagaimana pengalaman bully. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sembuh dari bully sehingga bisa menjadi lebih percaya diri. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh diri Anda. Nah, minimal 3 kerangka itu misalkan. Pengalaman bully, efek bully kemana gitu kan, dampak secara psikologis bagaimana ke diri kita, membuat kita menjadi seperti apa. Kemudian saat itu pengalaman sembuh dari bully. Dan akhirnya apa? Ada sebuah strategi atau teknik atau cara yang membuat kita sembuh dari bully itu sendiri. Nah, itu yang maksud kerangka konsep. Jadi sebuah hal yang membuat kita itu menjadi alur. Jadi kayak misalkan kita mau perjalanan, kita tahu jalannya. Tapi tidak perlu detail menceritakan jalannya itu bagaimana, kemana gitu. Tapi lebih ke gambaran besar jalannya itu pertama ini, 2 ini, 3 ini. Nah, kerangka konsep itu penting ya. Saya kira itu bagian dari hal yang bisa membuat Anda memudahkan kerangka pikiran Anda untuk menulis. Karena kalau misalkan nulis tanpa kerangka konsep, biasanya kita menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Maka kerangka konsep penting. Mudah-mudahan nanti setelah materi dari saya, ide-ide kerangka konsepnya bisa di-sharingkan di sesi setelah ini ya. Oke, kemudian yang ketiga, kita perlu memiliki target waktu yang jelas dalam menuliskan tulisan. Berhubung ibaratnya ini kita mau nulis populer dan kita perlu untuk punya target waktu. Nah, target waktu itu memang perlu sebuah komitmen dengan diri kita. Kadang-kadang kita mau, yaudah 1 minggu ini saya tuntas hanya menulis 1 bab kan, cerita dari pengalaman. Ada orang yang bisa dengan komitmen itu, tapi kadang-kala ada orang yang ujung-ujungnya disimpan, tidak dikerjakan, kemudian lewat dari 1 minggu. Maka sebetulnya kita perlu komitmen ya. Caranya bagaimana? Adakan agenda harian ya. Adakan agenda harian untuk menulis. Apakah misalkan jadwalnya sangat personal ya. Ada yang senang misalkan tengah malam, ada yang senang bahkan pada subuh gitu kan. Ada yang senang ya bebas, yang penting menciptakan momen menulis dulu. Nah, kalau saya momen menulis saya diciptakan melalui relaksasi, visualisasi dan afirmasi itu. Ketika saya sudah melakukan itu, saya merasa enjoy dan biasanya mengalir menulis itu. Jadi kita perlu komitmen dengan adanya jadwal harian untuk melakukan tulisan itu. Nah, selanjutnya bergabung dengan komunitas menulis untuk saling berbagi dan mendapatkan ide. Ya betul, penting sekali. Ibu dan Bapak saat ini sudah bergabung di komunitas menulis di Edupotensia. Nah, buku nanti ketika jadi itu nanti ada ISBN-nya dan termasuk dari kumpulan-kumpulan healing story dan bagus sekali gitu. Jadi nanti di sini lewat momen ini nanti Anda bisa sharing banyak terkait dengan hal-hal. Kalau ada yang kurang paham atau mendapatkan pendapat dari orang lain, itu bisa kita meminta pendapatnya. Ya, itu terkait dengan supaya kita saling berbagi gitu. Nah, yang terakhir, komitmen pada diri untuk menjalankan apa yang sudah dimulai. Nah, ini yang saya bilang keseluruhan dari tindakan dan rencana ini maka pada dasarnya adalah komitmen. Self commitment. Kalau komitmen kita kurang, ujung-ujungnya kita selalu mengabaikan apa yang kita rencanakan. Maka kita perlu berkomitmen. Kalau perlu ya kita kontrak diri gitu kan. Kalau saya tidak tuntas dalam 1 minggu, maka saya akan misalkan gitu menghukum diri kita. Sama seperti mempanismen diri kita sendiri. Ini adalah bagian dari pembelajaran bagaimana cara kita komitmen dengan diri kita. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya.
yang bisa saya sharekan gitu, karena ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya latihan dan Anda bisa coba melatihkannya di rumah gitu kan. Nanti mungkin lebih enaknya kita sharing saja kerangka konsep bagaimana nanti dipandu oleh Teh Mita terkait dengan tulisan ini. Saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, setidaknya memberikan sebuah wawasan baru bagaimana cara untuk memulai tulisan. Dan terakhir dari ini adalah saya yang sampaikan, dia yang memiliki alasan untuk hidup akan bertahan dalam setiap keadaan. Begitupun tulisan, dia yang memiliki alasan untuk menulis akan lancar dalam hal apapun. Jadi yuk kita mulai mencari sebuah reason gitu, apa yang ingin Anda sampaikan supaya Healing Story buku ini banyak hal yang bisa kita share ke teman-teman pembaca nanti. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Gian yang sudah memberikan pemateri yang sangat luar biasa. Jadi selain untuk kita bisa berbagi atau sharing tentang pengalaman healing stories kita ke teman-teman yang lain, kita juga bisa dapat efek yang positif ya dari menulis itu ya Bapak ya. Bisa terbiasa untuk self-talk positif, kemudian nantinya akan memiliki kekuatan dan keberhasilan dalam menulis ataupun bisa diaplikasikan dalam kegiatan di keseharian kita, seperti itu. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa healing stories ini temanya bebas, yang penting mungkin ada yang ingin menceritakan tentang kehilangan, kemudian bagaimana cara dia bangkit dari kehilangan itu, kemudian ada yang ingin menceritakan tentang kekecewaan terhadap sesuatu atau kekecewaan terhadap teman dan yang lainnya bisa diceritakan, dan saya akan menjelaskan lebih detailnya terkait penulisan buku healing story, antologi penulis buku healing story. Akan saya share sebentar ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu untuk screen share-nya terkait struktur penulisan buku? Sudah. Oke, jadi untuk struktur penulisan bukunya ini adalah temanya berkaitan dengan healing stories dan dikaitkan dengan tema-tema psikologi positif, mungkin bisa, kalau tidak healing stories saja. Kemudian tulisan merupakan kisah nyata sendiri menggunakan kata aku atau saya, tidak menggunakan kalimat percakapan. Kemudian di akhir cerita tuliskan satu kalimat tentang hikmah atau pelajaran berharga dari kisah tersebut, di bold atau diberi warna hitam atau ditebalkan. Kemudian tulisannya minimalnya itu 850 kata. Kalau 850 kata ini kira-kira jika menggunakan ukuran kertas A5 itu kisaran 3 atau 4 halaman, dan maksimalnya 1.200 kata, yaitu di kisaran 9 atau 10. Di Word menggunakan fontnya Times New Roman, kemudian fontnya itu 11 dan spasinya itu 1,5. Ukuran kertasnya itu A5 dan marginnya normal. Kemudian nanti judul tulisannya itu maksimal 5 kata dengan jenis tulisannya Times New Roman, bold, dan ukurannya di 14. Di bawahnya diberikan judul, di bawah judul dituliskan seperti ini, jadi ada nama, kemudian nanti di bawahnya kalau mau bisa dituliskan akun Instagramnya, sehingga mungkin pembaca yang terkesima atau terkesan dengan ceritanya bisa saling sharing atau menghubungi via Instagram. Tulisannya new atau fresh alias baru dibuat setelah pengumuman antologi ini. Jadi jangan sampai kan banyak juga yang ada proyek menulis buku antologi, kemudian ceritanya di-copy dan dikirimkan ke kami, jadi lebih cerita yang fresh. Di save-nya menggunakan Word, kemudian dikirimnya ke menulis.edupotensia@gmail.com dengan subjek menulis HS 2020_nomor. Deadline-nya ini di 31 Oktober di 2020. Jadi kisaran ada 3 minggu untuk menulisnya, seperti itu.
semua tulisan dibukukan kecuali yang temanya di luar dari kesepakatan. Kemudian kalau ada yang bertanya bisa silakan dijawab ke saya. Nanti akan saya rekap dan saya share ke grup. Barangkali mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana sih cara menulis dan bagaimana cara memulai menulis yang efektif itu, dan ternyata selain kita bisa men-sharingkan atau berbagi pengalaman, bisa juga untuk healing stories kita sendiri, untuk mengurangi emosi, kita bisa menulis dan akhirnya tulisan kita pun juga, pengalaman kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait penulisan ataupun terkait tentang pengalaman menulis atau sharing terkait proses penulisan, untuk itu kami persilahkan, barangkali ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Wah, kayaknya sedang berpikir ya Bapak dan Ibu ya, harus mulai dari mana untuk menulisnya. Barangkali ada yang ingin sharing juga terkait proses penulisan, ataupun terkait selama ini punya pengalaman dalam menulis, bisa di-sharingkan, atau ada yang ingin ditanyakan terkait tema yang masih bingung atau menyamakan persepsi terkait temanya, bisa disampaikan dalam forum ini agar nanti saat proses penulisannya bisa berjalan dan efektif dan bisa tepat waktu untuk pengumpulannya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dari Bapak dan Ibu? Mungkin ini Tamita. Iya, gimana Bapak? Saya coba share ya, ini contoh kerangka, belum tuntas tapi Ibu dan Bapak bisa terinspirasi barangkali untuk mengkonsep ya. Jadi saya coba sharekan. Ini tulisan saya, insya Allah masuk di salah satu chapter di buku yang kita bareng tulis. Ini belum tuntas ya. Jadi ini contoh, misalkan kita ingin bercerita bagaimana lepas dari keterpurukan. Jadi bebas dari penderitaan gitu kan. Karena setiap orang kan pernah mengalami penderitaan. Jadi kita bisa bercerita terkait dengan hal yang pernah kita alami. Jadi saya di sini bercerita terkait pengalaman kegagalan, kemudian rasa khawatir, kecemasan, ini pernah kita alami gitu. Dan ini hal yang umum pernah kita alami dan pasti kita alami. Jadi saya cerita di sini bahwa itu berasal dari sebuah pikiran. Ya, kemudian saya kaji dalam perspektif karena saya dari ilmuwan konseling, jadi perspektif teori konseling gitu kan. Dari irrational belief, kemudian saya jelaskan sumber penderaan dari irrational belief gitu. Nah, ini mungkin cerita yang sifatnya itu tidak bentuk dalam cerita yang story yang tertentu, tapi saya bercerita saja lewat tulisan. Kemudian ujungnya setelah saya lihat sumber penderitaan gini, maka saya juga jelaskan penderitaan sebagai strategi. Ini belum tuntas. Karena bahwasanya penderitaan itu sebenarnya strategi dari uncomfortable. Jadi ketika orang merasa sesuatu tidak dalam sesuai dengan ekspektasi dia, maka ada sebuah strategi dalam pikiran itu sebagai dengan cara pain. Jadi pain itu, derita itu menjadi sebuah strategi. Nah, jadi kita perlu menerima dan mencintai diri kita tanpa syarat, kemudian nanti ada latihan penerimaan. Nah, ini konsep. Jadi kerangka konsep itu menjadi alur kita untuk menulis. Jadi Ibu dan Bapak ketika memulai suatu tulisan, nah pertama hilangkan dulu tadi mindset negatifnya, katakan saya mampu, saya bisa. Kemudian sekarang nanti mulai tulis di dalam A4 ini, saya mau apa?
Jadi teknik yang paling mudah adalah remembering. Jadi remembering itu mengingat-ingat kembali pengalaman-pengalaman yang mungkin itu ada kesan gitu. Oh iya, pengalaman itu saat itu. Nah, kira-kira pengalaman itu bagaimana alurnya, kemudian itu terkait apa, buatlah menjadi sebuah judul dulu gitu kan. Judul itu bisa berubah sebetulnya, bisa berubah jadi judul yang bagaimana, tapi ide alurnya yang kita tulis. Misalkan saya mau cerita ini dulu, tulis cerita awal, misalkan terkait dengan, contoh yang saya itu adalah terkait dengan keterpurukan, karena sebuah banyak hal yang pernah dialami gitu kan. Kemudian mengapa kita terpuruk? Nah, itu dianalisa pakai kalau saya kan ke psikologi positif tadi ya. Gini. Kemudian nanti bagaimana saya supaya keluar dari rasa terpurukan itu. Nah, jadi kerangka konsep itu sangat penting karena itu akan menjadi rule alur bagaimana cara kita menulis. Jadi mungkin Ibu dan Bapak coba mulai pikirkan peta konsepnya apa gitu. Nanti kalau misalkan gaya tulisannya mau dalam bentuk orang pertama kan tadi saya misalkan ngomongnya ya, atau aku, itu gaya tulisan orang pertama, itu silahkan gayanya. Tapi kalaupun misalkan gayanya mau modelnya bercerita terkait dengan satu topik isu tertentu, yang model yang kayak saya gini itu tidak masalah juga. Tapi intisarinya adalah apa yang ditulis itu memiliki sebuah makna yang disampaikan ke orang, dan itu orang ketika bacanya itu oh iya ya, ternyata ada pelajaran gitu. Itu yang dimaksud dengan healing story. Jadi harapan kita buku itu akan menjadi cerita yang menyembuhkan bagi orang-orang yang membacanya. Dan menurut saya itu tidak akan sulit, yakin. Kenapa? Karena setiap orang itu punya healing story masing-masing. Jadi Anda bisa saja sumber utamanya sebetulnya dari pengalaman pribadi, personal experience yang saat ini mungkin perlu kita pikirkan pengalaman mana yang mau disampaikan. Itu aja paling dari saya untuk kerangka konsep sebagai tambahannya. Terima kasih. Soundnya dinyalakan dulu, saya minta. Soundnya ternyata dinyalakan, nggak kedengar. Maaf sebelumnya tadi saya, jadi sebelumnya yang terpenting dari menulis itu adalah bagaimana cara kita bisa membuat kerangka terlebih dahulu ya Bapak ya, agar kalau misalnya kita menulis pun juga lebih fokus lagi mengerjakannya dan tidak melebar penulisan itu dari temanya. Kemudian ada satu pertanyaan dari Ibu Azizah Beka untuk Ibu Azizah, apakah bisa bergabung dan bisa bertanya secara langsung? Ya, kalau masih terhambat akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya, Pak Gian ya. Bagaimana caranya bisa istiqomah menulis sampai selesai dari topik yang sudah kita pilih? Terkadang kita sudah asyik menulis, di tengah jalan kita tertarik untuk ganti topik lainnya yang sepertinya lebih menarik daripada topik yang sudah kita tulis sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Azizah. Kadang suka terjadi nih, Pak Gian, jadi kita sudah memilih topiknya apa, di tengah-tengah kayaknya topiknya lebih menarik lagi kalau diganti. Nah, kalau ini kan menjadi lebih menghambat waktunya. Untuk itu bagaimana ya Pak Gian ya? Ya, ini sesuatu yang umum dialami oleh setiap orang ya. Jadi kalau misalkan kita menulis kemudian biasanya itu kita beralih karena beberapa hal. Pertama, kita merasa ada topik yang lebih menarik ya tadi. Atau yang kedua, kita merasa ada sesuatu yang kurang dari tulisan kita sehingga kita melihat kayaknya itu topik yang lain tuh lebih pas.
Itu beberapa hal yang umumnya dialami. Bagaimana tipsnya? Sebetulnya memang ini soal komitmen dengan diri. Jadi kita perlu membuat sebuah tujuan dulu yang saya maksud tadi dari awal, bahwa kita mau menulis apa dan ingin disampaikan ke orang itu apa. Itu aja dulu. Jadi kita mendesainnya seperti itu. Karena kadang-kala tulisan, kalau misalkan kita mau mengganti dengan tulisan lain, mungkin itu bisa di tulisan selanjutnya. Tapi sementara kalau misalkan saat ini kita mau nulis yang ini, ya tuntaskan dulu saja itu. Jadi itu soal komitmen. Jadi hal yang paling sederhana bisa dilakukan sebetulnya adalah ya kita ingatkan kembali bahwa PR kita untuk nulis yang pertama itu belum tuntas. Jadi kita coba tuntaskan dulu. Ada orang yang memang bisa fokus banyak sehingga saya nulis ini juga bareng. Tapi ada orang yang memang nggak bisa fokus banyak. Ya, dari apa yang saya alami, nampaknya kalau soal nulis ini tidak bisa bercabang gitu. Karena nulis itu, apalagi nulis yang sifatnya populer ya, itu beda dengan nulis jurnal akademik. Jurnal akademik itu kita cukup untuk mengkonsepkan, kemudian melakukan sintesis terhadap ide-ide orang lain. Tapi kalau misalkan populer itu kan kita mengkreativitaskan ide, kemudian kalimat, kata-kata kita juga menjadi sebuah tulisan sendiri, sehingga saran saya lebih baik concern aja di ide itu dulu. Itu agak beda sih soalnya gitu, nulis populer dengan nulis teks yang sifatnya ilmiah. Itu paling. Iya. Si Bapak Gian, jadi paling terpenting adalah menentukan tujuan dari penulis kita ya Pak ya. Kadang kan suka ragu ataupun suka banyak memilih, wah kayaknya kalau temanya ini, atau misalnya suatu ketika kita proses menulis itu ada lain yang ingin diceritakan, itu di save dulu dan direalisasikan di sesinya, karena kan sudah ada tujuan penulisan itu. Yan, ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu terkait penulisan ataupun terkait pematerian hari ini? Nah, kalau di sini pertanyaan dari Ibu Bi Febriola. Jadi ingin bertanya, dalam teknis tulisan antologi healing, apakah nama penulis menggunakan alias? Lalu dalam menceritakan pengalaman tersebut dibolehkan menggunakan tokoh yang bukan nama sebenarnya. Sebenarnya ini diperbolehkan untuk menuliskan nama alias. Dan misalnya dalam suatu ketika di tengah-tengah itu ingin menyebut nama dari seseorang itu, bolehkan untuk menggunakan nama kan, karena kan ini sebuah pengalaman, kami menghormati pengalaman atau cerita dari Ibu. Jika ingin namanya dipersilakan. Ya, untuk dan Ibu barangkali ada yang ingin berbagi. Dan sesi materi hari ini kita bisa lancar dalam menulis bukunya selama lebih 3 minggu, dan juga buku ini bisa bermanfaat untuk teman yang di luar sana yang berjuang untuk bisa bangkit dari keterpurukan misalnya, ataupun sedang berjuang dalam hidup ini. Seperti itu. Barangkali ada yang ingin bertanya atau men-sharingkan pengalaman saat menulisnya. Ya. Atau mungkin teman-teman adakah yang mau sharing terkait kerangka konsep itu, bisa di-sharingkan supaya ada gambaran. Di sini kan momennya bukan untuk mengevaluasi, tapi lebih ke sharing saja. Anda misalkan punya ide ini gimana gitu. Jadi mangga itu kalau misalkan mau di-sharingkan. Ya, benar sekali Bapak. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sudah terpikir tema yang akan diceritakannya itu apa, kemudian bagaimana cara healingnya itu, bisa sangat diperbolehkan untuk menceritakan temanya atau kerangka
dalam penulisannya seperti apa, bisa saling sharing sebenarnya. Karena kan kalau di sini kita bisa sharing terkait tema-tema dan yang lainnya. Untuk Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin sharing atau diskusi terkait temanya, dipersilahkan. Sambil menunggu, tadi kan kalau Bapak Gian kerangkanya itu dikaitkan dengan teori karena Bapak Gian merupakan praktisi kesehatan mental. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang kesulitan, tidak apa-apa tidak dikaitkan oleh teori yang secara psikologis, tapi mungkin bisa mengambil teori-teori yang umum juga tidak apa-apa, atau tidak dikaitkan sekali, hanya ingin bercerita gimana cara berbicara dalam keterpurukan itu sangat diperbolehkan. Ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan. Febinda akan bacakan ya Ibu Febinda ya. Bertanya terkait dengan penulisan ini berdasarkan pada pengalaman merasa sudah selesai keadaan atau masalah tersebut. Namun pada saat merewind kadang suka merasa campur aduk, bagaimana caranya agar terdistract. Nah, itu penting karena kan ketika pengalaman kita suka mereview lagi perasaan pengalamannya. Gimana sih cara tipsnya Pak Gian agar tidak distract dalam menulis? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Apakah bisa seorang ketika melakukan rewind itu emosi muncul lagi? Sangat bisa ya. Nah, kalau misalkan ada aspek emosi negatif, masih merasa ada yang unfinished, nah saya kira itu momen saat ini di mana Anda menuliskan itu. Campur aduk perasaannya gimana, tuliskan saja itu. Karena itu adalah bagian dari terapi menulis gitu. Jadi hal-hal yang campur aduk emosi, bagaimana perasaannya itu diceritakan gitu kan. Kemudian, nah proses di mana sembuh dalam arti proses perjalanan sampai ke diri kita yang sekarang, kemudian itu memiliki sebuah keajegan keajegan dalam bersikap, keajegan dalam melakukan penyikapan terhadap pengalaman itu adalah bagian dari proses perjalanan healing itu sendiri. Jadi saya kira kalau misalkan ada campur aduk itu hal yang lumrah karena cerita itu mengandung peristiwa ya. Peristiwa itu mengandung emosi gitu kan. Karena ada setting adegan, ada setting pelaku, ada setting perasaan juga di sana. Jadi itu hal yang sangat lumrah. Saya ingin menyampaikan kepada Anda ya kalau gitu ya lumrah, sampaikan aja emosinya seperti apa, campur aduk. Tapi saya menjadi suka terdistrak. Nah, barangkali lewat tulisan ini akan bercerita juga bagaimana prosesnya kita heal. Karena itu hal yang sangat lumrah. Jadi kalau misalkan kita bercerita sampai ke cerita yang kasarnya itu ada sakit, misalkan sakit yang benar-benar ini ya, dan itu kita bisa bercerita ke dalam cerita itu, kemudian kita bisa bercerita sampai bagaimana sembuh, itu saya kira proses sembuhnya di sana. Jadi hal yang lumrah dan normal itu terjadi, tidak perlu takut gitu kan. Satu itu. Yang kedua ya kalau supaya tidak terdistrak bagaimana? Nah, cerita proses penyembuhan itu sendiri yang akan membuat kita merasa oh ya itu adalah cerita dulu kan. Cerita dulu di mana saya seperti ini. Dan saya yang sekarang adalah bagian dari proses yang dulu yang bisa saya alami. Dan akhirnya saya bisa heal. Itu saya kira jadi kesempatan penting manakala kita ada aspek emosi yang campur aduk seperti itu, dan bagian penting yang lainnya adalah bagaimana sembuh dari cerita itu. Nah kalau misalkan Pak saya kok jadinya tuh kayak males misalkan ya, nah ini berarti ada aspek emosi negatif yang unfinished. Kalau misalkan kita bisa sampaikan Kak kasarnya tuh nggak mau lagi itu mah bad gitu kan. Kenapa saya bercerita seperti itu? Karena gini, kalau kita misalkan pernah punya pengalaman keterpurukan dan itu hal yang
mungkin jadi episode terburuk dalam hidup kita. Kalau kita sudah bercerita ke orang gitu kan, biasa aja ngomong, oh ya saya pernah gini-gini, itu artinya sudah heal tuh, healing gitu. Artinya kita bisa menyampaikan personal experience kita tanpa ada sebuah emosi yang bagaimana. Tapi kalau misalkan kita ada orang yang bercerita terkait itu, kemudian kita stop, ya sebetulnya unfinished itu ya. Jadi istilahnya ada problem yang tidak tuntas. Nah, oleh karena itu saya kira menulis ini berbagian dari hal yang bisa dilakukan. Karena ada namanya expressive writing therapy yang tadi saya jelaskan. Terapi menulis itu bagi orang yang senang atau sedikit berbicara lebih efektif dibanding dengan talkative ya. Orang yang banyak bercerita gitu. Jadi kalau ada orang yang senang ditanya gimana prosesnya, tapi ada orang yang memang tidak terlalu suka dengan pertanyaan itu, tapi dia lebih senang dengan dengan cerita. Itu saya kira tipsnya. Jadi lanjutkan cerita itu sampai tuntas, karena kalau kita sudah tuntas menulis menceritakan itu sampai healing, maka ya sudah healing itu aja sih terapinya memang gitu. Iya, terima kasih untuk tipsnya Pak Gian. Jadi memang ketika kita merasa terdistract, kemudian kita merasa bahwa saya merasa jadi mengalami pengalaman tersebut, maka dituliskan saja ya. Karena memang menulis ini kan bisa menjadi healing stories juga bagi kita. Jadi memang selain untuk bercerita dan berbagi pengalaman, kita pun juga bisa menghealing terkait perasaan ataupun pengalaman-pengalaman kita saat atau sebelumnya sudah terjadi seperti Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ini kayaknya sinyalnya kurang bagus dah. Ada lagi? Oh maaf, tadi terputus sepertinya sinyalnya agak kurang mendukung. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau sharing terkait pengalaman atau proses penulisan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu atau ingin berdiskusi? Ya, jika sudah tidak ada, karena kita juga sudah masuk pukul 11.30 atau setengah 12, akan kami cukupkan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan pembekalan menulis antologi Healing Story bersama Edu Potensia. Akan saya simpulkan sedikit dari pematerian tadi bahwa everyone has story. Jadi ketika kita menceritakan terkait pengalaman atau perasaan yang kita miliki, kita pun juga bisa akan healing juga. Kemudian barangkali kalau misalnya nanti kita sudah menulis, mungkin kita bisa memberikan sharing pengalaman yang khusus bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan dan yang lainnya, maka itu menjadi poin plus bagi kita. Dan cara menulis yang sangat paling penting itu adalah bagaimana cara kita berpersepsi atau paradigma kita, bagaimana cara kita ke sana awalnya untuk menulis, apakah kita bisa menulis dengan cara yang menyenangkan atau justru menulis menjadi hal yang menakutkan, itu menjadi peran penting dalam proses penulisan. Seperti itu, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ini. Kemudian sebelum saya tutup kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kalau kita foto bersama secara virtual. Bagi Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menyalakan videonya atau kameranya. Kita akan foto bersama secara virtual untuk diabadikan dalam kegiatan hari ini. Untuk Bapak dan Ibu, kami persilakan. Ya, Bapak, Ibu Nani, Ibu Aziza, Ibu Hanifah, Bapak Andri. Senang sekali kita bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan hari ini. Ini adalah kegiatan pertama Edu Potensia. Semoga proyek ini bisa lancar. Seperti itu. Ya, untuk Ibu Hanifah, Ibu Zul, Bapak Alfian, Ibu Febi, Ibu Nurul,
Kami tunggu untuk menyalakan videonya atau kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke, mungkin ada keterbatasan. Kita mulai. Ya, perlihatkan senyum terbaiknya, perlihatkan senyum yang paling manisnya untuk Bapak dan Ibu. Kita akan mulai fotonya. Ya, diperlihatkan senyumnya sudah sangat manis. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar, tetap senyum. Iya. Ya, gaya yang lain, gaya apa ya? Gaya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Sambil senyum. Kami tunggu ya. Berikan senyuman terbaiknya, senyum bersaudarinya diperlihatkan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya akan screenshot. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam kegiatan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa diberikan kelancaran dalam penulisan proyek pertama Edupotensia dan semoga kita semua bisa bermanfaat dalam men-sharingkan terkait pengalaman-pengalaman kita. Karena setiap orang punya pengalaman yang sangat berharga dan sangat patut untuk diceritakan dan dijadikan pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, guys. Dah. Ya gimana Pak Ketum? Oh iya, kalau nggak ada aplikasinya nggak berani.
This is love.